Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abadu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Kota Bumi yang telah menyempatkan hadir di hari ini untuk mengikuti sosialisasi budaya positif guru penggerak, yaitu Ibu Esawati Kartika Dewi. Ya, di sini saya selaku moderator akan membuka acara ini ya, untuk mengefektifkan waktu tentunya. Kita buka dengan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Gusti dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Membantu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang berikutnya yaitu penyampaian kepala sekolah terkait sosialisasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat meskipun agak gerah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu Esawati yang saya hormati dan kawan-kawan semua yang saya hormati. Budaya positif itu memang yang harus kita lakukan sehari-hari. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang ini manusia Indonesia pada umumnya itu kan pemarah, negatif thinking, sering mencari kesalahan orang lain. Kenapa? Maka saya berpikir merefleksi diri saya sendiri. Jangan-jangan salah saya sebagai guru senior. Karena zaman dulu Bapak Ibu, zaman saya ngajar awal-awal, itu kan yang penting anak itu pintar, yang penting anak itu bisa ngerjakan. Tidak dilihat positif negatif. Bahkan pernah terjadi
mungkin guru di sini ada yang mengalami. Dulu pernah UN menjadi syarat kelulusan. Di situ negatif bertebaran, Bro. Itu merasa dosa sekali. Nah, ini tidak lagi. Jadi artinya Bapak Ibu menyampaikan ke peserta didik, berbicara dengan kawan sejawat, dengan atasan, dengan bawahan, dengan siapapun, maka tetap kita harus melakukan yang namanya budaya positif. Tidak perlu lagi kita mencari-cari kesalahan orang lain. Yang perlu kita cari justru kesalahan diri kita, ya. Maka ini hubungannya dengan penilaian PMM kemarin yang sudah Bapak Ibu lakukan, kan nilainya udah keluar itu. Nilainya udah keluar, ada yang perlu perbaikan, ada yang sangat baik, ada yang baik. Lihatnya di mana, Pak? Di akun kepala sekolah. Langsung deh, Pak. Lihatnya di akun kepala sekolah. Nah, saya lihat terutama di dalam refleksi, kalau kita menyalahkan orang lain di situ di dalam urutan, kan guru yang menulis sendiri kan, selalu menyalahkan murid, menyalahkan sarana, menyalahkan kebiasaan, status quo, itu nilainya kecil. Justru yang benar itu salahkan kita, kenapa muridnya seperti ini. Oh, berarti saya ini perlu belajar lebih mendalam lagi tentang pembelajaran, mendalam lagi tentang materi. Itu malah nilainya besar. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui yang paling besar ya Udin, sempurna. Yang kedua, Bohana memang. Kemudian Aski. Nah, 3 orang aja, yang lain banyak yang sangat baik, banyak juga yang baik, ada juga yang kurang. Nah, yang kurang baik itu perlu perbaikan. Ini bulan Juni masih ada waktu untuk perbaikan. Maka yang belum mengirim itu kan rugi, nggak ada waktu perbaikan. Yang belum, kan ada 13 orang yang belum mengirim, dikurangi 3, 10 orang. 3 itu kan 1 almarhumah pensiun. Jadi tinggal 10 yang belum mengirim nilai. Ya masih ditunggu sampai akhir bulan. Cuman mungkin waktu perbaikannya entah masih ada entah enggak ada. Ya. Jadi budaya positif yang akan dikemukakan oleh Bu Ina itu juga baik. Itu perlu dimasukin di PMM juga bagus. Sosialisasikan budaya positif. Kira itu Bapak Ibu ya. Karena ini panas saya kira cukup sekian. Yang pasti budaya positif itu baik dan harus dilakukan terus. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif. Baik, kita langsung menginjak ke acara inti, yaitu sosialisasi budaya positif oleh Ibu Esawati Kartika kepadanya. Bapak Adi selaku moderator, serta yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Kota Bumi, Bapak Nana Wahidin. Kemudian yang saya hormati pula rekan-rekan saya, guru-guru hebat di SMA Negeri 2 Kota Bumi. Salawat dan salam selalu saya serahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, kemudian kita selaku umatnya, mudah-mudahan dapat syafaatnya juga. Sebelumnya Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya akan berdiskusi ya kepada Bapak Ibu. Mungkin di sini saya berdiri bukan berarti saya hebat atau saya memiliki ilmu yang lebih dari Bapak Ibu, tapi nanti di sini kita saling melengkapi seperti itu Bapak Ibu. Apalagi di sini ada guru-guru yang luar biasa, senior saya di guru penggerak, ada Pak Adi sendiri di sebelah saya, kemudian ada Bu Hana, ada Bu Deni di sini ya. Jadi nanti mungkin kita bisa saling berkolaborasi. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini yang akan saya sampaikan bertitik tekan pada budaya positif.
Kemudian di sini saya ambil judul diseminasi budaya positif, yang mana harapannya Bapak Ibu semua setelah nanti saya menyampaikan, kemudian kita berdiskusi, kemudian kita menyimpulkan banyak hal yang bisa kita perbaiki, khususnya pembelajaran kita terhadap peserta didik kita. Sebenarnya kalau kita mendengar kata peserta didik itu agak rancu ya. Kemarin juga ternyata Bapak agak disanggah juga oleh fasilitator kami, karena yang namanya peserta didik itu kayak gini. Jadi ada peserta, kemudian ada panitianya seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan kata siswa atau murid. Jadi kurangi kata peserta didik. Terus undang-undang. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, ketika kita berbicara tentang budaya positif, itu berarti kita menimbulkan Bapak Ibu semua kebiasaan positif di kelas. Sebenarnya semua itu terbangunnya dari kita selaku guru dulu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sendiri kurang bersemangat masuk kelas, kemudian kita mungkin lebih banyak mengeluh terhadap siswa-siswa kita, terutama siswa-siswa kita yang memang luar biasa ya Bapak Ibu, karena kan kita tidak bisa menyamakan beda wilayah, kemudian beda cara mendidik di di keluarga mereka gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang banyak hal-hal karakteristik yang perlu kita pelajari. Nah, harapannya makanya di kurikulum yang baru ini, di kurikulum Merdeka, itu diarahkan untuk di awal kita itu melakukan tes diagnostik. Artinya harapannya apa Bapak Ibu semua? Dengan hasil tes yang ada, nantinya kita bisa mengetahui karakteristik peserta didik kita, maksud saya siswa kita itu kemana, apakah ke visualnya atau ke audionya, atau bahkan gabungan dari audio visualnya, atau bahkan kinestetiknya Bapak Ibu, sehingga kita tidak salah dalam memberikan treatment seperti itu. Nah, di sini selain budaya positif itu bernilai positif Bapak Ibu, tentunya di akhir nanti kegiatan-kegiatan yang mungkin pernah kita lakukan atau nantinya akan kita lakukan itu mampu menumbuhkan karakter-karakter positif oleh siswa kita. Mungkin di sini kita tidak asing ya dengan siswa kita yang memang karakternya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kurang tata keramanya, kurang sopan santunnya. Nah, inilah tantangan kita sebagai guru, bagaimana bisa menumbuhkan nilai-nilai baik untuk mereka, kemudian mengajarkan mereka, menumbuhkan karakteristik, kemudian budaya-budaya positif yang kita arahkan kepada mereka nanti. Nah, ternyata Bapak Ibu, di budaya positif itu ada 7 konsep utamanya. Yang pertama, perubahan paradigma pelajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini familiarnya dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini biasanya kita itu kenal lebih akrab dengan peraturan kelas. Nah, ini yang sebenarnya harus dirubah. Jadi bahasa yang tepat itu adalah keyakinan kelas. Jadi kita bangun aturan kelas itu bersama-sama, bukan aturan itu dari gurunya, tapi aturan itu memang diskusi dari siswa, kemudian untuk mereka, dan nanti treatmentnya itu apapun, apa saja itu mereka yang menentukan. Jadi guru itu tidak ikut campur, tapi hanya mengarahkan saja, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ketika kita berbicara tentang kurikulum Merdeka, itu tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Ada 6 apa 7? 6. Yang pertama ada apa Bapak Ibu? Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Bapak Ibu,
berkebinekaan global. Lalu ada apa lagi Bapak Ibu? Mandiri, betul. Lalu apa? Bernalar, betul. Lalu ada apa lagi Bapak Ibu? Gotong royong. Lalu ada apa lagi Bapak Ibu? Kreatif. Jadi ada berapa? 6 ya. Nah, inilah nilai-nilai yang nantinya menjadi PR kita. Bagaimana kita bisa menumbuhkan semua nilai-nilai ini, ya. Mungkin secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah melakukan itu atau mengarahkan mereka ke arah nilai-nilai tersebut, ya. Contoh saja di sini kan sudah lama ya Bapak Ibu, bahkan SMA Negeri 2 ini sebagai pelopor ya Bapak Ibu, SMA se-Lampung Utara untuk program tilawah 15 menit sebelum KBM. Ini kan sekolah-sekolah lain sudah mulai mengikuti. Sebenarnya pelopornya kan adalah SMA Negeri 2 Kota Bumi. Nah ini ketika kita konsistenkan, artinya kita sudah menumbuhkan salah satu nilai dari profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu. Yang pertama tadi ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah di sini kita arahkan seperti itu. Kemudian perubahan paradigma ini dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi yang sudah saya singgung di awal. Artinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari siswa. Kemudian dengan nanti adanya perubahan paradigma itu diharapkan terwujudnya penerus bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, berbudaya, berteknologi digital, dan berwawasan lingkungan. Nah nanti ini akhirnya bermuaranya kemana Bapak Ibu? Ke profil pelajar Pancasila tadi, nilai-nilainya. Kemudian di budaya positif itu juga tidak terlepas dari kedisiplinan ya. Di sini ada bahasa disiplin positif. Kalau kita maknai kata disiplin itu sendiri menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya atau tidak Bapak Ibu? Contohnya ya kita berusaha mendisiplinkan siswa untuk bisa hadir tepat waktu, gitu kan? Artinya kan di situ adalah usaha kita supaya siswa patuh terhadap aturan ataupun tata tertib yang ada di SMA Negeri 2 Kota Bumi. Nah, kemudian sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana cara kita mengontrol diri, kemudian menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, yaitu berdasarkan nilai-nilai universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka nantinya bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang kita garis bawahi Bapak Ibu ya, karena motivasi ini kan ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Mungkin kalau guru bahasa ini pasti tahu bedanya. Dari katanya kalau dia udah kontras gitu, ekstrinsik dengan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu motivasinya berasal dari luar diri dia. Contohnya kita sebagai guru memberikan motivasi kepada siswa. Nah, artinya ini motivasi yang siswa dapatkan itu ekstrinsik Bapak Ibu gitu. Kemudian mungkin dia mendapatkan motivasi itu dari tontonan misalnya YouTube kan gitu ya, yang mengandung unsur-unsur edukasinya. Nah, ini juga termasuk dalam motivasi eksternal. Kalau internal, kalau menurut buku yang pernah saya baca, artinya motivasi itu memang hadir sendiri murni dari diri si siswa gitu, tanpa adanya campur tangan orang lain. Jadi harapannya apa-apa hal yang dia lakukan itu lebih melekat. Jadi tidak karena oh ada Bu Yuli, oh ada Bu Saumi semangatnya gitu, tapi benar-benar secara menyeluruh siapapun gurunya, siapapun yang masuk di kelas, apapun pelajarannya, mereka termotivasi gitu, untuk bisa bersemangat belajar. Gitu ya Pak. Nah kemudian untuk motivasi perilaku manusia itu sendiri, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu, kaitannya dengan motivasi tadi itu memang lumrah dari dari diri manusia itu sendiri, karena ternyata manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi. Jadi ada kebutuhan yang namanya bertahan hidup. Jadi bagaimana nanti ada caranya manusia itu berperilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kan kadang-kadang ya kita temui nih di siswa kita yang mungkin tadi saya bahas di awal yang luar biasa aktif. Kemudian ternyata dari beberapa wawancara yang pernah saya lakukan di kelas, kebetulan saya juga menjadi wali kelas, memang ditemui di keluarganya itu ada problem seperti itu. Jadi ada hal rasa kasih sayang yang kurang di lingkup kecil keluarga mereka. Nah, inilah yang akhirnya mereka bawa ke sekolah gitu. Jadi harapan mereka itu kebutuhan kasih sayangnya, rasa diterimanya itu bisa terpenuhi dengan perilaku-perilaku mereka yang mereka tunjukkan seperti itu. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia, itu penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, kadang-kadang kita ini kan melakukan mungkin juga seperti itu dengan siswa, mencontek karena itu adalah kesenangan, mereka lakukan. Kemudian misalnya terlambat, mereka lakukan karena kesenangan, bukan mereka itu tidak melihat itu aturan yang sudah baku atau tidaknya, tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena yang mereka pikirkan adalah kebutuhan mereka itu. Mereka beranggapan bahwasannya dengan mereka terlambat, dengan mereka tidak mengerjakan tugas, itu bagian dari have fun-nya mereka, kesenangan mereka. Jadi kebutuhan kesenangan mereka terpenuhi dengan cara itu Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita berbicara tentang posisi kontrolnya, restitusi ya di sini. Jadi ternyata kita nanti bisa nih Bapak Ibu merefleksi diri kita sendiri. Sebenarnya selama ini, sejauh ini, selama kita menjadi guru, itu kita ini sebagai guru yang seperti apa bagi siswa? Gitu. Mungkin ada yang beranggapan, oh dengan Bu A itu bisa saya ajak untuk menjadi teman. Dengan Pak A misalnya, itu galak misalnya, tidak bisa dan saya tidak nyaman misalnya seperti itu. Nah, artinya di sini yang dikatakan guru sebagai teman adalah guru bisa memposisikan tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa ini guru bahasa? Mohon maaf, bisa dijelaskan persuasi? Ajakan. Iya betul ya, ajakan. Jadi mengajak, persuasi atau persuasif ya Bapak Ibu, ajakan untuk melakukan sebuah kebaikan atau menghindari, melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu. Itu kalau guru sebagai teman. Sementara bagaimana kalau guru dinilainya sebagai monitor atau pemantau Bapak Ibu? Ternyata dia memonitor, mengawali pada saat kita mengawas, kemudian kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kami mengontrol, kita mengawasi gitu ya Bapak Ibu ketika di kelas dengan peserta didik. Maksud saya siswa. Kemudian sebagai manajer Bapak Ibu. Iya, mengatur. Jadi lebih ke mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat meneruskan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian ada lagi ini, pembuat rasa bersalah. Harapan saya, Bapak Ibu semua di sini tidak tidak menjadikan ini sebagai budaya. Jadi seperti seolah-olah kita menyalahkan siswa. Jadi apa sih maksudnya pembuat rasa bersalah itu?
pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Jadi sedikit seperti majas Bapak Ibu. Kemudian dimaknainya seolah-olah apa yang disampaikan oleh guru tersebut itu kesalahan murni si siswa, tanpa guru mengkoreksi apakah dirinya itu sudah benar seutuhnya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang ya sering mungkin saya juga, bahkan masih saya rasa ya, guru sebagai penghukum Bapak Ibu. Jadi penghukum baik dia secara fisik maupun verbal. Kan kadang-kadang kita secara tidak langsung itu mungkin kalau fisik tidak ya Bapak Ibu, karena kan kita ada HAM-nya. Jadi nggak boleh lagi. Nanti kita bisa dipenjarakan Bapak Ibu. Lebih ke bahasa verbal kita gitu, penghukum. Misalnya dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, bahkan pernah ya ada kasus misalnya dengan mereka berbondong-bondong ke kantor misalnya untuk meminta maaf kepada guru. Nah sebenarnya ini sudah termasuk Bapak Ibu kepada guru yang bersifat menghukum gitu. Kemudian masuk juga ke rasa bersalah. Jadi kan kalau seperti itu anak tertekan, mereka merasa bersalah gitu. Dengan apa yang memang saya rasakan ya Bapak Ibu, memang kita juga punya rasa sabar yang kadang terbatas gitu. Saya alhamdulillah di sini dari 2015 Januari sampai saat ini itu memang benar-benar merasakan karakter siswa yang luar biasa gitu. Apalagi kemarin setelah proses merekrutannya agak sedikit berubah ya Bapak Ibu ya, dengan zonasi. Jadi memang luar biasa, beda banget gitu karakternya. Dan saya pun masih belajar di sini. Ternyata saya termasuk guru yang penghukum. Oh ternyata saya lebih sering dengan bahasa verbal saya seolah-olah menyalahkan siswa. Padahal saya pun mungkin dari proses pembelajaran saya, kemudian dari penjelasan saya tidak sempurna Bapak Ibu. Dan bisa saja di awal itu kita tidak tadi menggunakan proses diagnostik tadi Bapak Ibu. Jadi kita tidak tahu maunya siswa itu seperti apa. Misalnya kita tahu nih ya, itu anak kinestetik, tapi kita ajak mereka untuk menonton video. Ya jelas mereka tidak nyaman Bapak Ibu. Jadi artinya tidak pas untuk kebutuhan mereka tidak pas. Kalau kinestetik bisa saja kita ajak ke luar, gitu kan, mengobservasi, kemudian mengajak untuk melihat-lihat, gitu ya, sesuai dengan pembelajaran kita Bapak Ibu. Memang nggak semua, saya yakin tidak bisa semua kita selalu menekankan pada diagnostik tersebut, tapi pasti ada momentum materi yang KIKD-nya itu selaras dengan apa yang harus kita lakukan. Nah selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah ini tadi yang saya singgung ya Bapak Ibu. Jadi lebih nanti kita perbaiki bahasa kita. Itu jangan lagi aturan kelas sih Bapak Ibu, tapi keyakinan kelas. Nah, di sini ada nggak Bapak Ibu yang di awal semester genap kemarin, ya di pembelajaran Bapak Ibu itu sudah membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswanya? Ada nggak Bapak Ibu? Bisa angkat tangan? Ya, kesepakatan kelas itu bagian dari keyakinan kelas. Ada? Ya, artinya kan itu diskusi ya Bapak Ibu. Ya artinya ada pelanggaran, mereka sendiri kan yang membuat hukuman sanksinya. Iya, akhirnya eksekusinya mau bagaimana? Mereka yang minta. Nah itu tadi, sehingga apa? Sehingga lebih bisa diterima oleh siswa ketimbang kita yang menentukan. Nanti kalau kita menentukan kaitannya dengan yang sebelum tadi, kita sebagai penghukum Bapak Ibu, penghukum anak salah kita suruh untuk berjemur di
panas di bawah bendera, yang bendera maaf. Kemudian misalnya suruh menyalin gitu ya. Nah, hormati yang bendera misalnya. Nah, ini berarti sebagai penghukum Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak secara berdiskusi. Hukuman itu diberikan oleh kita sendiri, bukan dari siswa ke siswa. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang masih seperti itu kita perbaiki lagi ya di tahun ajaran baru nanti. Jadi harapannya proses pembelajaran kita bisa berkembang Bapak Ibu. Nah, ternyata keyakinan kelas itu punya ciri-ciri Bapak Ibu. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatannya dengan curah pendapat. Nah ini ya, artinya ini adalah kadang-kadang kita melihat ya Bapak Ibu, walaupun sudah ada peraturan, ini namanya rambut siswa itu memang luar biasa, kadang-kadang masih panjang ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya sendiri melihatnya kadang gemes sendiri, sehingga akhirnya ketika di kelas itu mencuatlah Bapak Ibu oleh siswa di kelas tersebut. Sehingga apa? Akhirnya mereka memberikan hukuman sendiri. Kalau misalnya nanti ditemui panjang rambutnya, mereka itu memakai kalung Bapak Ibu. Pakai kalung di mana ada tulisannya bahwasannya saya bersalah karena memanjangkan rambut. Kemudian ada lagi karena perempuan gitu ya Bapak Ibu, kadang kan kita melihat rambutnya kemana-mana ya Bapak Ibu, sementara kan kita mengusung visi kita ini kan agamis ya. Kalau misalnya katanya guru adalah digugu dan ditiru. Nah artinya semua ada dibangun dari gurunya terlebih dahulu seperti itu. Ya walaupun tidak bisa sekaligus, artinya kita sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Nah di sini yang saya sering tegur khususnya di kelas saya, karena saya sebagai wali kelas, itu masalah rambut. Jadi saya memang meminta mereka untuk setiap hari memakai ciput Bapak Ibu. Bahkan kalaupun mereka tidak ada, saya minta untuk uang kasnya belikan gitu. Tapi itu untuk apa namanya punya kelas ya Bapak Ibu, tidak dimiliki secara individu. Nanti kalau sudah selesai dikembalikan lagi. Nah ini jika mereka ditemui Bapak Ibu tidak memakai ciput, mereka mengalungkan kalung itu, saya tidak memakai ciput, dan itu dipakai Bapak Ibu selama 1 hari itu, kemana-mana mereka pakai. Iya Bapak Ibu. Jadi mau ke kantin mereka pakai, mau sholat ya mereka pakai, mau ke kantor mereka pakai. Jadi harapannya di situ ada pembelajarannya gitu. Seenggaknya dilihat orang gitu kan, ada rasa malunya di sana sehingga ada perubahan positif gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu contoh dari saya yang memang saya terapkan di kelas yang saya ajarkan. Kemudian bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Ya tentunya setiap apa yang kita lakukan itu memang tidak terlepas dari yang namanya refleksi Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Kita tahu capaian kita itu sudah sampai mana. Jikalau memang kita butuh perbaikan, apa yang harus kita perbaiki. Jikalau itu memang sudah baik, artinya kita konsisten kan. Karena saya sendiri merasakan Bapak Ibu, yang namanya konsisten itu sangat susah kalau tidak diniatkan tadi. Tadi kita singgung lagi motivasi internal dari diri kita, karena tidak menutup kemungkinan manusiawi Bapak Ibu. Manusia kadang-kadang pengen dipuji, manusia pengen dianggap orang lain itu baik. Nah ini yang namanya motivasinya itu ekstrinsik dari luar, dan kita coba bersama-sama gali, kemudian bangun motivasi intrinsik dari diri kita ya Bapak Ibu ya. Lalu budaya positif keyakinan kelas ini apa sih Bapak Ibu tujuannya? Kan? Yang pertama, mengenal keyakinan kelas kepada peserta didik ya, kepada siswa, menyusun keyakinan kelas bersama siswa, dan akhirnya membiasakan
penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan pengendalian diri Bapak Ibu ya pada siswa yang tadinya mau melanggar, akhirnya ada rem gitu Bapak Ibu dengan adanya keyakinan kelas. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi di sini ada tahapan-tahapan apa sih jika kita menemukan problem, kasus, masalah kepada siswa. Jadi tidak harus selalu kita bawa ke BK Bapak Ibu. Selalu BK yang kita ajak untuk menyelesaikan. Kita juga punya hak Bapak Ibu. Sebagai guru, apalagi sebagai wali kelas, kita punya hak untuk menyelesaikan masalah itu dulu secara intern gitu. Kalaupun memang tidak mampu nanti kita selesaikan, baru kita arahkan ke BK seperti itu ya. Jadi di segitiga restitusi itu Bapak Ibu, ini sayang sekali lampunya masih mati, jadi tidak bisa ditampilkan di slide PowerPoint-nya. Jadi menstabilkan identitas, di mana kita mengubah anak yang gagal itu tadi karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses gitu ya. Diawali dari pertanyaan pemantik Bapak Ibu gitu kan. Misalnya apakah Ananda Resti tahu kita sudah punya keyakinan kelas? Kita pancing dulu Bapak Ibu. Iya Ibu, saya tahu. Lalu dengan kesalahanmu membuang sampah sembarangan itu termasuk tidak dalam keyakinan kelas? Iya Ibu, gitu kan, pasti jadi gitu. Kemudian apa langkah selanjutnya jika Ananda Resti sudah tahu kalau itu sebuah keyakinan kelas? Nah, nanti kan di situ akan kita dapatkan informasi-informasinya Bapak Ibu ya. Kemudian di sana ada tahapan validasi tindakan juga Bapak Ibu. Jadi kita mencari tahu, menggali informasi terkait kesalahan siswa itu sebenarnya ada apa. Misalnya yang sering kita temui apa nih Bapak Ibu kesalahan siswa selain terlambat kalau di kelas? Tidur ya. Oke, selain tidur makan di kelas, makan atau minum ya. Oke, kemudian ada lagi main HP yang sering ya Bapak Ibu. Kayaknya ini memang luar biasa susah untuk dikontrol ya Bapak Ibu. Lalu ada apa lagi Bapak Ibu? Buang sampah sembarangan, betul. Buangnya di laci ya, benar. Jadi sarang nyamuk ya Bapak Ibu. Nah, artinya apa Bapak Ibu semua? Permasalahan yang ada itu bisa kita validasikan dengan memanggil siswa yang bersangkutan gitu. Tapi harapannya tidak di depan forum Bapak Ibu, karena pasti mereka akan merasa malu. Jadi ada baiknya dipanggil di tempat yang terpisah. Misalnya kita bawa ke kantor atau kita ngobrolnya secara face to face lah ya. Oke, jadi sehingga mereka juga ketika kita tanya itu bisa lebih terbuka dan nyaman, dan mereka tidak merasa diintimidasi Bapak Ibu. Karena kadang kalau misalnya di kelas itu kan pasti disorakin kawannya kalau misalnya ada kawannya yang salah gitu kan, atau diomong-omongin lah di belakang. Nah ini kan akan menambah malu si tersangkanya yang bersalah tadi Bapak Ibu. Jadi ada baiknya seperti itu. Kemudian kita validkan, kita tanyakan gitu kan. Setelah tadi di awal kita sudah bertanya, ada pertanyaan pemantiknya, baru kita tanyakan gitu. Mengapa misalnya tidur di kelas seperti itu kan, nanti kan ada. Kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya, sehingga nanti dari pertanyaan yang kita ajukan kita bisa mengambil benang merahnya. Sebenarnya anak ini di kelas tidur itu kenapa gitu kan, di kelas tidak mengerjakan PR mengapa, kemudian bermain HP juga mengapa. Bisa saja kesalahan yang tidak terkontrol itu Bapak Ibu karena di awal tadi tidak ada keyakinan kelas, sehingga mereka bebas berekspresi. Tidak ada keyakinan yang mereka bangun dari mereka untuk mereka. Dan yang terakhir di segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan, yang harapannya keyakinan yang tumbuh dari siswa itu berasal dari dirinya sendiri ya, atau tadi motivasi internal.
Kemudian ketika identitas telah tercapai dan tindakan sudah tervalidasi, maka anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan budaya positif, Bapak Ibu, itu guru hendaknya memiliki standar kepribadian. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tanpa kita suruh, mereka itu bisa menilai guru. Kita masing-masing pasti punya karakteristik yang membedakan kita dengan guru yang lain. Gitu. Artinya apa? Mungkin dari sikap kita atau dari bahasa kita. Lebih krusialnya lagi kadang-kadang dari langkah kaki aja mereka bisa mengenali guru siapa itu, bapak siapa itu, ibu siapa itu, bisa Bapak Ibu, ya. Jadi artinya di sini kepribadian profesional, kemudian sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya, ya, menjadi contoh yang baik untuk siswa. Kemudian seorang manajer yang mampu menuntun murid agar mandiri, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, kemudian merdeka, kemudian bertanggung jawab sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Tapi di sini Bapak Ibu tetap peran kita selalu membimbing dan mengarahkan sehingga mereka tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu saja penyampaian singkat dari saya. Silahkan Bapak Ibu jika ada hal yang ingin didiskusikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, paparan yang luar biasa dari Dina Dewi tadi ya tentang budaya positif gitu ya di walaupun nggak bisa ditampilkan gitu ya, tapi tadi sudah jelas sekali gitu ya budaya positif mulai dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas gitu ya, lalu ada tadi disinggung restitusi gitu ya. Artinya budaya positif ini merupakan satu hal yang memang penting ya sebelum kita melakukan pembelajaran gitu ya, dimana dengan adanya budaya positif ini kita membentuk karakter dan membuat nyaman dulu gitu ya dalam pembelajaran gitu ya, sehingga seperti tadi ada 5 posisi kontrol yang dijelaskan gitu ya, kita akan memilih satu posisi kontrol yang memang tepat gitu ya, tidak sebagai penghukum gitu ya, tidak sebagai pembuat rasa bersalah gitu ya kepada anak gitu ya. Nah nanti dalam penerapannya ini nanti kembali ke ke kelas masing-masing gitu ya, dimana nanti Bapak Ibu bisa mengenali karakter dari masing-masing anak, karena mungkin ya tadi ya mungkin menyinggung ke pembelajaran diferensiasi, tentu satu anak tidak bisa disamakan dengan anak yang lain gitu ya. Ini bagus sekali gitu ya penerapan aksi nyata yang tadi sudah diterapkan juga gitu ya, semoga ini pun nanti bisa berimbas gitu dengan guru-guru yang lain, dan mungkin mencoba ya walaupun dari hal kecil dulu, mungkin dimulai dari kesepakatan keyakinan kelas gitu ya, sehingga nanti berlanjut ke yang tadi restitusi dan selanjutnya bisa diterapkan di dalam kelas. Seperti itu ya mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Dewi, setelah apa yang dipaparkan oleh Bu Dewi, saya terutama saya mungkin sangat sulit membedakan antara keyakinan kelas dengan aturan kelas. Ya kan? Ada tadi kan paparan Bu Dewi kan antara aturan kelas dengan keyakinan kelas itu beda. Gitu kan Bu? Nah, kenapa? Ujung-ujungnya kan pada aturan itu sendiri, keyakinan kelas. Nah, bagaimana kelas itu dalam pelaksanaan proses pembelajaran tertib. Nah, ketertiban itu tentunya ada sebuah aturan. Ya, nah ini. Kalau saya amati, kalau saya simpulkan bahwa keyakinan itu dilaksanakan dengan kesepakatan mereka. Nah, dengan kesepakatan mereka kan. Nah, bagaimana kesepakatan apa yang sudah disepakati, itulah sebuah aturan. Misalnya dalam kelas, bagaimana kita sepakat harus seperti apa, misalnya tertib, buang sampah yang sembarangan, jangan main api. Karena begini Bu, kadang saya sendiri dalam kelas itu kalau anak terganggu, sesinya bertanya dalam hati saya, ada apa, kenapa dengan diri saya. Padahal pada saat nih ada 2 siswa ya seksinya, saya pernah menyampaikan bahwa antara saya dengan kalian adalah teman.
mitra dalam proses penyampaian materi. Itu sudah sampai, tetapi tetap saja mereka. Nah, apa yang harus saya lakukan? Menurut apa yang dipaparkan, nah tindakan apa yang harus? Padahal saya sudah sampaikan. Kita jangan tegang, kita mitra dalam proses teman. Sudah sampai, tapi tetap saja. Nah, kiat-kiat apa ya, seperti apa yang harus kita lakukan? Itu aja. Terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Atau kelas dibahas Ya, boleh. Baik, kepada Pak Al, terima kasih untuk pertanyaannya. Pengalaman ya Pak Al? Iya. Ya, sebenarnya saya juga pernah mengalami posisi itu Bapak. Di awal-awal saya mengajar dulu di 2015 saya di sini ya. 2015, 16, 17. Karena saya cenderung guru yang idealis. Artinya mereka itu harus mengikuti apa yang saya mau. Gitu, idealis. Kemudian setelah saya melihat karakter siswa, kemudian mungkin saya juga belum mengenal teori-teori ini ya Bapak Ibu, tapi ternyata memang kita tidak bisa gitu terlalu idealis dengan siswa. Mungkin itu perlu di momen-momen tertentu, tapi tidak bisa kita selalu terapkan karena kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi seperti ini, apa yang kita bangun diskusi di kelas Bapak terkait kesepakatan itu, itulah yang dinamakan kesepakatan kelas, keyakinan kelas Pak, bukan aturan, keyakinan kelas. Jadi itu ada musyawarahnya, ada mufakatnya, kemudian nanti berujung ke apa gitu. Kalau aturan itu dia dibuat tanpa melibatkan mereka, itu aturan. Contoh SMA 2 nih Bapak, punya aturan harus memakai seragam putih biru Senin Selasa, Rabu Kamis abu-abu itu. Nah, itu namanya aturan. Mereka harus mengikuti, namanya aturan. Tapi ketika mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu, itulah yang dinamakan keyakinan kelas. Itu ya yang harus kita samakan dulu ya Bapak Ibu persepsinya. Kemudian terkait dengan Pak Al tadi. Jadi beliau ini Bapak Ibu ternyata masih susah Bapak Ibu. Merasa sudah berusaha untuk berbaur dengan siswa supaya siswa tetap bisa menjalin pertemanan ya Pak ya. Kalau saya pernah merasakan juga Bapak, memang menjadi guru yang disenangi itu agak susah. Susah sekali. Kadang kita marah, salah. Kita diam, itu salah. Nah, kaitannya adalah kita harus bisa dulu Bapak membaca karakter di kelas itu bagaimana. Karena setiap siswa di kelas, setiap kelas itu punya karakter yang beda-beda. Contoh, mungkin Bapak mengajar di kelas 12 ya Pak. Kita bandingkan misalnya 12 IPA 1 dengan 12 IPA 2, itu sangat berbeda sekali Bapak. Jadi kelas IPA 1 yang memang luar biasa humble ya Pak, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin kita diam saja mereka menyapa. Nah itu tidak bisa kita samakan perlakuan kita dengan 12 IPA 2 Bapak, yang harus disenggol dulu baru mereka mau berbicara. Nah di sini kembali lagi ke konteks teman, kita memang butuh waktu untuk mendengarkan problematika yang mereka rasakan. Contoh Bapak Ibu, di awal pembelajaran kita coba untuk menanyakan kondisi mereka gitu. Misalnya bagaimana kabarnya anak-anak. Jadi bukan kita selalu ditanya gitu, apa kabarnya ibu, apa kabarnya bapak. Apakah kita sudah pernah timbal balik kepada mereka, menanyakan perasaan mereka, apakah mereka bahagia hari ini, apakah mereka sedih hari ini. Nah seperti itu. Artinya kita berusaha untuk menjadi partner yang baik Bapak gitu. Bisa dengan duduk bareng dengan siswa. Artinya jangan, kalau seperti ini kan kelihatan banget ya Bapak Ibu, saya gurunya, lo siswanya gitu kan. Tapi gimana caranya ada momentum yang kita itu bisa berdiskusi bersama di satu lingkaran bersama seperti itu, sehingga mereka melihat bahwasanya tidak ada perbedaan antara guru dengan siswa. Nah ini yang bisa pelan-pelan Bapak diperbaiki. Karena apa yang saya sampaikan ini pun
pengalaman yang saya rasakan Bapak. Kalau kita hanya sekedar berbicara, kalau misalnya ada permasalahan, boleh WA Bapak atau boleh WA Ibu. Nyatanya apa Bapak Ibu? Mereka tidak seperti itu. Gitu. Gak semua mereka punya sikap ekstrovert ya kalau bahasa kita ya Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak introvert itu kan cenderung anak-anak yang memang butuh waktu khusus gitu. Mereka tidak akan mau berbicara ketika mereka tidak siap. Jadi berbeda sekali. Ibaratnya gini Bapak Ibu, kalau anak introvert itu, kalau mereka beraktivitas itu energinya sangat berkurang. Gitu. Lebih senangnya apa Bapak Ibu? Istirahat, mageran. Nah itu untuk yang introvert. Tapi kalau extrovert senangnya jalan-jalan gitu kan, itu ngecas Bu, Pak, ngecas di ini mereka gitu. Nah, dan waktu ketika mereka disuruh untuk diam, justru itu mereka tidak bisa ngapa-ngapain seperti itu, berkurang energi mereka. Jadi kebalikan dari sini. Lagi-lagi itu lagi ya Bapak Ibu ya, kita harus memahami kondisi karakter peserta didik, karakter siswa-siswa kita. Memang luar biasa Bapak Ibu. Namanya kita sebagai guru ya, mengajar itu kan bukan hanya 1 kelas 2 kelas. Artinya dalam 1 kelas aja begitu banyak siswa dengan beragam suku, karakter yang luar biasa, belum lagi dengan kelas yang lain gitu. Dan saya pun pernah mengajar 30 kelas, itu memang luar biasa tantangannya. Dulu Bapak Ibu di awal, saya mengajar 30 kelas, di mana saya harus berpindah-pindah 1 jam sekali Bapak Ibu. Jadi kira-kira dapat nggak itu Bapak Ibu memahami kebutuhan siswanya? Kayaknya barusan ngomong gitu ya, gitu sudah habis jamnya Bapak Ibu, pindah lagi. Tapi ini sebenarnya tantangan sendiri gitu untuk saya khususnya, gimana caranya walaupun saya hanya 1 jam di kelas, tapi saya minimal bisa menghafal, bisa tahu anak-anak di kelas tersebut. Jangan sampai kita tertukar siswanya, dan parahnya lagi di semester nanti di pengisian lapor tertukar nilainya gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi itu Pak Al, kiat dari saya berdasarkan pengalaman saya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang menambahkan silakan dari pengalaman Bapak Ibu, silakan. Terkait kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kesepakatan kelas ini kan tentang suatu hal untuk mendisiplinkan siswa yang menjadi kebiasaan yang positif tentunya seperti itu kan. Jadi kita bisa memberikan dapat dikatakan sebuah impuls ya kan, yang mana tentang kalau misalnya kelas itu nyaman, kelas itu bersih, rapi, itu bagaimana sih nah seperti itu. Jadi membuat mereka untuk agar tidak membuang sampah di laci mereka kan, seperti itu. Lalu yang pastinya terkait mungkin kenapa kok kita bisa anak tuh masih takut terhadap kita, tegas segala macam, mungkin dari karakter yang pertama kali Bapak ya Pak Alia. Anak sudah melihat karakter yang mungkin tegas segala suatu hal, jadinya membuat anak tuh akhirnya tegang, akhirnya ada rasa takut untuk menyampaikan sesuatu hal, masukan atau mungkin saran ataupun apapun itu gitu kan. Ya itu dari saya. Ya mungkin ada lagi Bapak Ibu yang menambahkan? Tidak ada, cukup. Baik, jika tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini tentang sosialisasi budaya positif oleh Ina Esawati, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Jujur saya sangat bersemangat dengan adanya keyakinan kelas ini, karena sebelumnya belum ada yang menerapkan keyakinan kelas di kelas. Karena menurut saya keyakinan kelas ini merupakan implementasi dari hal kebebasan berpendapat.
sangat penting dilakukan hubungan dengan budaya positif yang harus kita bangun di lingkungan sekolah. Pertanyaan terakhir, menurutmu mengapa keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Karena berbeda dengan peraturan kelas, keyakinan kelas ini merupakan hal yang kita sepakati bersama, yang telah kita musyawarahkan bersama. Kemudian keyakinan kelas ini juga membantu kami, para siswa dan siswi, untuk membentuk sikap disiplin dan bertanggung jawab. Selain dari itu, keyakinan kelas juga kami terapkan demi menciptakan lingkungan belajar mengajar yang efektif, nyaman, dan menyenangkan bagi para siswa. Terima kasih.